kita sih guys. Karena kita berada di LC Tasikmalaya. Nanti habis ini kita ke LC kemarin yang Jawa Tengah, besok kita ke Karawang. Ya. Pak Ian, Terus Pak Ian bertugas sebagai apa di sini? saya Itu itu untuk memberikan motivasi terkait tahfizul Quran di SDIT Ainun. SDIT Ainun. Jadi apa Baik, Pak. ya, gitu kan? Dari dulunya jangan sampai dulunya juga belum hafal. Kalau dalam masuk ya jadi dalam bentuk ibadah pun dan ada apa. Allah wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu nyuruh nih? Kalian nyuruh, kalau bahasa saya sih Sunda, apa bahasanya ini? Ibarat. Kalau nyuruh tapi nggak mengerjain gitu kan, nggak dikerjain, ngerintain anak tapi dia sendiri nggak jalankan kan gitu. Ibadah pun udah pada depan kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan dalam anak-anak kita. Ayo hafalin ayo, nah, guru-gurunya. Dan alhamdulillah saat ini apa namanya teman-teman saya lihat sudah istiqomah ya, rekan slogan ini Dede juga Ustaz Daniel, Ustaz semua juga ya emang kalau itu memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat yang lurus, niat yang ikhlas, karena kalau tidak maka tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Jadi setiap kita hendak mengajarkan Al-Quran kepada mereka, maka kita ingatkan terus kepada mereka agar niat kita ini yaitu semata-mata karena ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan berikutnya kita juga harus mempersiapkan terkait dengan lingkungan atau keadaan sekitar yang tentunya harus bisa kita kondisikan sedemikian rupa sehingga bisa kondusif. Ya, mungkin beberapa di antara anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang anak-anak kita ini bisa cepat menghafal ya ketika pada saat kondisinya hening atau sunyi. Ya, termasuk mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Saya bisa cepat menghafal itu kalau nggak berisik. Ya, kalau nggak berisik, kalau sepi suasananya. Orang-orang semacam ini tentunya kita harus fasilitasi, ya. Itu memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat yang lurus, niat yang ikhlas, karena kalau tidak maka tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Jadi setiap kita hendak mengajarkan Al-Quran kepada mereka, maka kita ingatkan terus kepada mereka agar niat kita ini yaitu semata-mata karena ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan berikutnya kita juga harus mempersiapkan terkait dengan lingkungan atau keadaan sekitar yang tentunya harus bisa kita kondisikan sedemikian rupa sehingga bisa kondusif. Ya, mungkin beberapa di antara anak-anak kita itu memiliki karakter yang berbeda. Ada yang anak-anak kita ini bisa cepat menghafal ya ketika pada saat kondisinya hening atau sunyi. Ya, termasuk mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Saya bisa cepat menghafal itu kalau nggak berisik. Ya, kalau nggak berisik, kalau sepi suasananya. Orang-orang semacam ini tentunya kita harus fasilitasi, ya. Ya, sekarang. Misal dalam apa namanya sambilnya kan bisa ayat dari ayat kelima masuk ke ayat 30 atau itu ada rumusnya, ada biasanya kalau di mana kan pakai jari ketika kalau ini gimana Pak? Baik. Jadi teknik untuk anak kita bisa menghafal ayat itu ya, itu menghafalnya harus seperti ini ayatnya. 1. Amma yatasaalun. 2. 'anil naba'il 'azim. 3. Alladzi hum fi. Begitu. Jadi menghafalnya harus disebut ayatnya karena nanti akan melekat nomor tersebut dengan ayat itu. Itu tekniknya. Jadi kalau menghafalnya cuma ayatnya saja, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Nanti ayatnya tinggal dituju ayatnya 10 dengan apa? Tiba bingung.
itu ayatnya disebut, ya, ayatnya sambil disebut tadi. Satu, wan nazi'ati gharqa, dua, wan nasyirati nashqa, tiga, terus begitu. Ada pakai mouse soalnya. Sampai disebut ayatnya. Dan setelah maju bisa juga mundur, bisa juga dari tengah, dan seterusnya. Kalau udah terbiasa nanti itu bisa melengkap nomor ayatnya. Sama-sama yang sudah ada juga yang bilang kalau misalnya menghafal itu diantaranya 1 minggu itu harus hatam berapa juz gitu. Ada yang 5, ada yang 3 lah. 1 minggu itu minimal 2 lagi. Bagaimana ya? Ada sesuatu yang memang bisa cepat hilang, ya, hafalannya. Sehingga kita harus bisa mengulang-ulangnya dan tidak hilang tersebut, ya. Di murojaah tadi itu kalau seorang hufaz itu menjadi salah satu wiridan wajib buat dia dalam sehari itu minimalnya 3 juz. Sehari itu 3 juz minimalnya kalau seorang hufaz itu. Ya, kalau tidak ya nanti lupa gitu. Bahkan di dalam setiap sholatnya pun dia selalu ditargetin dalam setiap sholatnya, termasuk sholat jahar maupun sholat jahsir, ya. Ketika sholat jahar, misalkan dia jadi imam itu, ya, saya perhatikan ya, ini saudara saya juga, termasuk guru saya juga di Cirebon, namanya Ustaz Ilyas. Beliau imam di salah satu masjid Baitur Rahman, salah satu masjid di Cirebon namanya Baitur Rahman. Itu setiap sholat itu ya itu dirutin terus sampai kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan itu beliau menghatamkan dalam sholatnya itu, dalam sholatnya. Kemudian beliau balik lagi dari dari surat Al-Baqarah terus, itu khusus dalam sholat. Ya, sementara murojaah dia di luar sholat itu beda lagi. Ya, dan beliau menasmihkan hafalannya itu di depan jamaah itu, ya, minimalnya sehari itu 1 juz. Jadi beliau baca, nanti para jamaah menghadap ke beliau untuk bisa mengkoreksi atau melihat apa yang beliau baca gitu. Jadi setelah sholat maghrib biasanya dan setelah sholat subuh beliau duduk menghadap ke jamaah, beliau baca tilawah Quran, kemudian jamaahnya itu sambil melihat Al-Quran. Ketika ada yang keliru maupun ada yang terlewat, itu diingatkan oleh jamaahnya. Itu menjadi amalan rutin buat beliau. Itu salah satunya. Jadi minimalnya itu 3 juz sehari, ya, 3 juz sehari untuk seorang hufaz itu biar hafalannya bisa